Halo Sobat Kopi Hitam, ini adalah detik-detik pembacaan surat keputusan pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Oke, kita simak videonya. yakni pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang acara pidana yang berbunyi perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa dari uraian positif permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, yaitu Senia Hasibuan dan Trisakti Wismono, diperoleh fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh termohon agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri termohon. Ulangi, agar termohon tidak melakukan agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri termohon. Wajib lapor adalah syarat atau kebijakan yang dibuat oleh termohon bagi pemohon, yang mana tujuannya tentu agar seluruh tahapan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tuntas tanpa harus menggunakan kewenangan penahanan. Hal ini terbukti sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 7 November 2025 hingga tanggal 18 Juni 2026. Termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Dalam situasi seperti itu, seharusnya pemohon dihadapkan pada logika kepastian bahwa selama pemohon tidak melanggar syarat yang ditetapkan oleh pemohon, maka pemohon tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika pemohon melanggar syarat yang ditetapkan tersebut, maka saat itulah ia perlu ditahan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim berpendapat tindakan penahanan yang dilakukan oleh pemohon terhadap pemohon tidak memenuhi syarat eksplisit sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa hakim perlu menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangan yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kesewenang-wenangan dalam melaksanakan upaya paksa akan melahirkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya kepada aparatur penegak hukum, namun juga kepada hukum itu sendiri. Ini adalah kondisi yang berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum harus memastikan segala tindakannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang, khususnya dalam upaya paksa, harus berdasarkan hukum dan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa oleh karena tindakan pemohon yang dinyatakan tidak sah hanya terkait penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Dengan demikian, permohonan pemohon agar menyatakan berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada seluruh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemohon tidak berada dalam tahanan. Ini sepertinya ada lampu hijau untuk Roy Suryo ya. Oke, kita lanjut. Maka permohonan akan memerintahkan pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Tahtimah Polda Metro Jaya sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa objek yang diperiksa oleh pengadilan negeri dalam peradilan adalah mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang salah satunya penahanan, bukan untuk memerintahkan agar penuntut umum tidak melakukan penahanan. Keputusan penuntut termohon yang tidak melakukan penahanan terhadap pemohon sepenuhnya adalah kewenangan penuntut termohon dengan didasari pertimbangan yang telah diuraikan dalam jawabannya. Dengan demikian, permohonan agar pengadilan memerintahkan penuntut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap diri pemohon bukanlah kewenangan pra-peradilan sehingga sudah sepatutnya ditolak. Mengenai permohonan agar pengadilan memulihkan hak martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang dilakukan dari perkara yang tidak diajukan oleh pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa perkara pokok yang terkait permohonan pra-peradilan ini telah dilimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Timur, namun pemeriksaan belum dimulai karena menunggu selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan
pasal 3 ayat 1 sehingga keadaan perkara ini tidak sama persis dengan yang diajukan, tidak sama persis dengan yang dimaksud oleh ketentuan pasal 174 yang tadi atas. Bahwa pasal 177 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2025 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 diatur dalam peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pelaksana belum terbit, sehingga berdasarkan pasal 365 maka peraturan pelaksanaan yang ada akan tetap diterapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan peraturan undang-undangan yang terkait adalah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sebagaimana kita juga beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi pasal 12 permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 3 berupa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang benar selamat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13 ketika penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Ayat 2 salinan penetapan salinan satu diberikan kepada penyidik dan umum yang menangani perkara tersebut. 3. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua hukum warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Pasal 14 ayat 1 amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan serta mafkatnya. Ayat 2 amar penetapan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman. 5. Oleh karena tata cara atau prosedur permintaan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang diumumkan pemohon diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan tersebut. Kemudian permohonan pemohon terkait rehabilitasi yang disatukan melalui permohonan ini sudah sepatutnya ditolak. 5. Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 1, angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan pemohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat fisik lainnya nomor SP dan rumah K 373/6 Romawi Res D1 2. Permohonan sepertinya dikabulkan. Oke, lanjut videonya. Pada Senin 2026 di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh pemohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kas 703/1/14/2026 di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon tidak sah ya. Perintah penahanan nomor SP Tangkapan Roysuryo 86 Romawi Res 1/14/2026 Res miring di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan Roysuryo langsung angkat tangan. ulangi membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan Oke guys, akhirnya sidang putusan pra-peradilan pada hari ini dimenangkan oleh Roysuryo. Semangat!